publish. Izin share screen. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Jadi kemarin dengan Dr. Richard sih sebenarnya saya sudah kontak beliau. Kalau misalnya nanti beliau hadir mungkin langsung masuk ke Canva. Nah, karena beberapa kali sudah saya memberikan materi dasar di Photoshop-nya, kali ini kita coba membuat animasi sederhana gitu ya. Oke, saya coba bukakan sebuah file gitu ya. Jadi sebelumnya memang sudah disiapkan konsepnya sudah kita siapkan sebenarnya gitu ya. Nah, ini misalnya saya punya gambar bebek ya. Jadi bebek terus ada nomor urut gitu ya, 1 2 gitu, 3 4 5 sampai 6 gitu ya. Oke, saya coba aja buka dulu ya. Oke. Nah, ini saya punya bebek yang pertama gitu. Nah, kemudian saya panggil bebek yang kedua gitu. Ini bebek yang kedua. Nah, bebek yang kedua ini saya jadikan satu di bebek yang nomor 1 gitu ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini bebek 1, yang ini bebek 2. Nah, ini bebeknya sudah ada 2. Saya panggil bebek yang ketiga. Jadi konsepnya nanti begini, seperti ini aja. Nah, ini yang ketiga. Saya pindah lagi ke bebek yang pertama. Jadi ini kita gunakan masternya. Oke, saya urut dulu deh. Ya, 0, 1, 2 gitu ya. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini. Oke, ini saya pindah lagi ke masternya. Ini yang pertama gitu ya. Betul, oke. 4, yang kelima. Oke, yang kelima. Yang kelima, saya pindah sini lagi. Saya taruh posisinya supaya seperti terbang gitu. Kemudian BB6 yang terakhir. Nah, ini sebenarnya gerakan ya. Jadi gerakan burung belibis sebenarnya bukan bebek. Burung belibis gitu ya. Yang sudah kita urut gitu ya. Ya, ini kebetulan namanya real 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini karena kanvasnya terlalu kecil. Saya coba besarkan dulu kanvasnya. Tingginya, oke, tingginya saya buat 600 misalnya. Cukup enggak? Oke ya, cukup. Oke, gitu ya. Di sini bertumpuk-tumpuk gambar-gambar belibis ini karena di layer itu ada layer 0, bebek 1, layer 1, bebek 2, dan seterusnya. Nah, sekarang saya sembunyikan dulu karena ini kita akan jadikan gerakan gitu ya, jadikan gerakan belibis terbang gitu ya, dengan gerakan yang pertama itu layer 0. Layer 1 saya masih sembunyikan gitu. Kemudian di timeline di bawah ini, di animasi frame, saya punya frame 1. Saya akan buat frame yang nomor 2. Ya, jadi frame 1 dan frame 2 ini yang tampil itu adalah bebek layer 0 gitu ya. Nah, sekarang di frame 1 ini di frame nomor 2 ini saya mau tampilkan yang bebek layer 1. Nah, jadi frame 1 layer 0, frame 2 layer 1,
saya copy lagi, frame 3, saya mau layer 2, frame 4, saya mau layer 3, frame 5, saya mau layer 4, frame 6, saya mau layer yang terakhir. Nah, kalau dilihat, frame 1, frame 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau ini di play, ini tombol play animation, nah dia akan seperti terbang gitu ya. Nah, kalau kecepatan, nah ini karena di sini ada setiap frame itu ada 0 detik atau no delay gitu. Jadi kita coba set misalnya delaynya misalnya 0,2 detik gitu misalnya ya. Nah, 0,2 detik. Jadi kalau di play satu frame itu akan muncul 0,2, 0,2, 0,2 dan seterusnya. Jadi kalau kita play, nah seperti itu ya. Atau terlalu lambat boleh kita atur lagi misalnya dengan 0,1 misalnya. Ya tergantung kebutuhan nanti ininya. Ya, oke ini dasarnya. Nah misalnya gede saya mau masukkan ilustrasi awan gitu misalnya. Ya berarti kita tinggal siapkan aja ini layer baru. Ya, ini saya layer baru. Misalnya ini kita beri nama awan gitu ya. Awan. Nah kapan lalu saya sudah ajarkan membuat gradien, warna gradien. Nah, saya mau warna gradiennya misalnya biru ke putih gitu ya, dengan stylenya linear. Jadi tinggal klik ini aja edit gitu. Yang ini set warnanya biru, biru misalnya. Oke. Terus yang ini set misalnya warnanya putih gitu misalnya. Oke. Biru ke putih gitu ya. Oke. Saya ada di layer awan, tidak ada di layer yang lain. Saya ada di layer awan karena saya mau ingin edit layer awan ini. Untuk warna gradien, caranya klik kiri tahan, drag. Begini. Nah, sehingga karena posisi layernya paling terakhir, gitu, dia akan muncul di semua frame gitu ya. Nah ini tinggal di play gitu ya udah. Dah ini animasinya. Nanti kalau misalnya mau dijadikan ya tinggal oke, saya simpan dulu. Simpan dulu. Oke, bahan ajar. Oke, animasi masih Belibis gitu ya. Nah, mentahnya tetap PSD, mentahnya tetap PSD. Nah, terus gambar jadinya atau animasi jadinya itu nanti kita tinggal klik menu file, kemudian save poem gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Richard kapan lalu, beliau bercerita di Canva itu ada animasi berupa GIF gitu. Di sini juga di Photoshop bisa menghasilkan animasi berupa GIF gitu ya. Yang ini GIF gitu ya, GIF gitu. Jadi kalau disimpan gitu ada dua sebenarnya ya. Apakah GIF only atau dengan HTML-nya. Jadi HTML ini Hypertext Markup Language untuk web ya. Jadi untuk layoutnya di website gitu. Jadi nanti kalau kita misalnya membuat website kemudian ada animasinya, boleh dengan Photoshop itu sudah dikasih layout HTML gitu. Nah karena kita di sini hanya ngambil gambarnya saja, jadi di sini image only gitu ya. Oke, misalnya saya simpan di sini, disimpan, tunggu gitu, nanti selesai konversi dia ke GIF, tinggal kita layout, boleh di PowerPoint gitu ya. Kalau di play PowerPoint-nya dia akan tampil seperti animasi gitu ya. Nah ini untuk yang animasi bebek gitu ya. Nah terus contoh lain
kemarin sempat kita diskusi di grup, saya sudah buatkan yang kalau nggak salah ucapan Hari Ibu gitu ya, kemudian kupu-kupunya itu minta bergerak gitu. Ini begini konsepnya gitu ya. Nanti untuk kalau mau lebih rapi ya silahkan nanti di apa namanya dibuatkan yang rapi gitu ya. Oke. Ini gambar yang kapan lalu kalau nggak salah Dokter Ronald yang share ya. Jadi ada kupu-kupu. Kalau ini formatnya JPEG, JPG gitu ya tidak akan bisa bergerak gitu ya. Jadi ini yang kita harus edit gitu ya. Nah, ini file yang sudah diedit gitu ya. Ini file yang sudah diedit dengan memanipulasi kupu-kupu ini sebenarnya gitu ya. Jadi saya buatkan dua kejadian di sini sebenarnya. Jadi sayap sayap kuncup gitu, sayap kembang gitu ya. Nah, ini itu hasil editan di Corel Draw sebenarnya ya. Jadi ini sayap yang satu, nah, ini sayap yang dua gitu. Nah, jadi kalau kemarin itu saya coba menggunakan file aslinya agak pecah dan dokter gitu ya. Jadi saya buatkan ulang. Jadi yang ini sayap mekarnya, ini sayap kuncupnya gitu. Caranya ya tinggal ini aja sama seperti tadi bebek itu ya, bebek tadi ini tinggal di drag masuk ke sini. Yang ini juga di drag masuk ke file ini gitu. Nah, ini. Oke, terus nah di sini gerakannya di frame 1 itu ini apa nih? Bentar, bentar. Oh, muncul semua ya, bentar, bentar. Oke, gantian ya. Oke, 1, 2 gitu. Kembali lagi 3, 4. Oke. Oke. Nah, gitu. Cuman itu aja, Dok, ininya. Tampil yang apa? Tampil yang kembang, tampil yang kuncup gitu. 1, 2. Nah, jadi kalau dijalankan ya ini gitu. Kemudian di frame terakhir dia berhenti 1 detik gitu ya. Untuk yang lain 0,2 detik gitu. Nah, jadi ini oke, kalau nggak saya zoom dah. Ini zoom gitu ya. Gitu Dok ininya. Nanti kalau mau buat yang lebih halus berarti kita buat gerakan yang lebih banyak gitu ya, sama seperti gerakan belibis tadi ada 6 gerakan. Kalau ini kan cuma 2 gerakan aja. Jadi sayap kuncup, sayap kembang, sayap kuncup, sayap kembang. Nah, kayak gitu. Ini ilustrasi untuk di pembuatan kupu-kupu ini. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya eh, kalau file aslinya kan seperti ini nih. Nah, ini file aslinya seperti ini. Ini saya tutup gitu ya. Jadi ini saya tutup. Nah, kemana kupu-kupunya yang kemarin itu Pak Gede gitu ya. Nah, di sini kan supaya tidak kelihatan, saya lakukan cloning di sini ya, cloning warna yang ada di sekitarannya gitu ya. Jadi menggunakan clone stem, clone, clone stem ini saya atur. Nah ini brushnya terlalu kecil ya, karena brushnya terlalu kecil, oke lah saya besarkan dulu. Jangan sampai kebesaran. Jadi disesuaikan nanti oke lah. Misalnya ini ya. Nah, saya lakukan cloning.
dengan mengcloning warna yang di sebelah kiri gitu ya. Nah, saya oke lah, saya pandu pakai guideline gitu. Nah, jadi saya mulainya nanti kisaran daerah sini gitu. Karena saya lihat di sini itu agak gelap daripada yang di bawah gitu. Jadi otomatis saya ngambilnya yang di sebelah kiri, turun, 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 turun gitu. Jadi mengcloning warna yang di sebelah kiri gitu. Karena di sini warnanya agak gelap, di sini warna agak terang. Nanti eh, berbeda nanti dia kelihatan warnanya. Ya, oke, saya mulai. Saya akan tiru warna yang ini. Saya tekan tombol Alt gitu ya. Saya tekan tombol Alt, saya mulai klik kiri, klik gitu. Saya lepas. Saya mulai menjiplaknya di sini. Saya klik kiri tahan. Tanda plus itu dia akan meniru warna tersebut gitu ya. Nah, gitu. Lepas lagi, mulai lagi, klik kiri tahan, geser, nah, begini, nih, lepas lagi, klik kiri tahan, geser, nah, begini, lepas lagi, klik kiri tahan, geser, nah, begini, klik kiri tahan, nah, begini, iya, nah, gitu, seperti ini. Nah, kalau misalnya contoh saya salah ambil warna, itu akan seperti ini. Contoh, saya milih warna yang ini, klik kiri. Nah, itu ini udah beda ini warnanya. Ini gelap, ini terang. Berarti kalau seperti ini mungkin akan terlihat bahwa itu manipulasi atau salah. Karena ini jelas sekali warnanya. Nah, gitu. Jadi beda ini warnanya. So, itu proses menghilangkan kupu-kupu di sini gitu ya. Jadi kupu-kupu yang ada di pojok kanan atas itu saya saya hapus dengan saya cloning dengan clone stain gitu ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal di ini aja di save as ke PSD ke mentahnya, kemudian baru diolah kira-kira seperti ini. Nah, ini bedanya dokter kalau jiplak dengan ngambil bitmap gitu ya. Jadi di sini aja udah terlihat jelas beda kualitas warnanya gitu ya. Makanya kalau untuk hasilnya nanti apakah kita publish di sosial media, kemudian di WhatsApp dan sebagainya, mungkin tidak kelihatan. Tapi ketika gambar-gambar yang kita gunakan itu misalnya kita gunakan di poster yang ukuran besar gitu, atau mungkin di spanduk, ya mungkin pecah ini akan kelihatan ya karena resolusinya rendah. Nah, kemarin identitas gambar yang saya ambil di WhatsApp itu ya resolusinya kan 72 gitu ya. Cuman kalau kalau di WhatsApp mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau ketika kita jadikan itu dia berupa poster atau brosur mungkin yang ukuran lebih besar ya mungkin akan pecah dia dok gitu ini ya karena saya dapat gambar aslinya. Maka nanti sekedar tips nanti kalau misalnya dokter ingin katakanlah mengirim file dengan kapasitas yang utuh, disarankan dikirim lewat email gitu ya. Kalau misalnya lewat WhatsApp gitu biasanya dia akan melakukan kompresi gitu ya. Jadi mengkompres file tersebut sehingga dia kecil gitu ya, sehingga dia kecil. Tapi kalau misalnya lebih amannya sih lewat email untuk mendapatkan uh, file yang utuh, file yang asli. Gitu. Oke, sementara ada yang ingin ditanyakan dulu, gimana dokter Dwi? Konsepnya saja.
Dokter Lima gimana? Belum latihan belas. Nah, tapi pada dasarnya sama aja, Dok, ininya. Oke. Ya, kalau animasi itu menampilkan gambar 1, 2, 3, 4, 5. Kayak dulu SD itu kan kita buat apa itu? Dapat di pelajaran IPA Ya. itu kalau nggak salah itu kan membuat Oh, gambar orang jongkok, kemudian setengah berdiri, kemudian gambar berlari, yang kan gitu di kertas itu ditulis. pakai Nah, buku. ya, pakai buku shred begituin ya. Seperti itulah konsepnya, Dok. Gitu. Oke. Jadi mainan anak-anak ya. Yang Oke. penting kan konsepnya kita tahu. Nah, nanti Oke. yang nge-create kan siapa aja boleh gitu, Dok. Gitu. Ada lagi yang mau Pak ditanya? Gedit, Ya, silakan. Bu Joyce tuh dosen Fakultas Teknik dari Ukrida, Pak Gedit. Iya, Kenalkan nanti. ya, Mungkin dia juga selam, bisa ngasih share-share. Ntar kalau ya, misalnya mau. ya boleh. Selamat malam, Bu Joyce. Saya suka kok gambar-gambar teknik itu, Dok. Tapi pakai Corel Draw. Beneran. Nih. Saya ada kok ininya. Ada contohnya. Saya Corel Draw pakai gambar 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 teknik sih ininya apa membuatnya itu gitu ya. Sebentar. Ada saya contohnya untuk mana dia. Stop. Sebentar saya praktekkan ini, Dok. Animasi logo Forkomnya gitu ya, mungkin pakai sinar gitu. Kita coba buatkan nanti pakai sinar gitu ya. Nah, ini Dok nih. Nah, saya buatnya pakai Corel Draw nih. Gitu. Kelihatan ya? Jadi buat railing gitu, railing dengan real ukuran yang real gitu. Jadi saya ukur dulu, kemudian setelah dapat membuatkan draftnya di Corel Draw gini. Kemudian saya kasih tukang besinya. Jadi tukang besinya tanpa perlu harus survei ke rumah gitu. Jadi tinggal Pak tukang besi buat ini datang ya sudah kepasang kayak gini gitu. Ya yang penting kita tahu ukuran gitu. Oke, contoh yang lain ini juga sering saya gunakan untuk gambar teknik gitu ya. Ini kayak kapan lalu saya gambar apa pagar di rumah gitu. Saya tahu ukuran, tinggal desain. Ya udah jadinya gini. Pakai Corel Draw gitu. Itu ininya, Dok. Ya. Oke, ada lagi. Kalau tidak saya lanjutkan yang kita buat animasi logo Forkom gitu. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan enggak? Enggak. Oke. Dokter Yakob gimana nih? Ada yang tanyakan? Nah, oke. Saya coba buatkan animasi logo Forkomnya ya. Oke, gimana dia? Oh iya, mungkin nanti ini Dok, yang ini yang apa QR code itu gampang sebenarnya, nanti kita tinggal cari teks saja, kemudian masuk ke QR generator gitu, banyak kok yang free, nanti masukkan link-link di situ, nanti generate gitu keluar dah itu gambarnya, nanti tinggal download tinggal pasang gitu ya. Oke, kita coba ini. Jadi yang pertama seperti biasa gitu, perhatikan layer dulu. Kalau background berarti tidak bisa diedit. Ya, jadi saya ubah dulu ini. Ya, jadi layer. Oke. Kemudian putihnya ini saya hapus gitu ya. Jadi ini kita akan buatkan kira-kira ilustrasi sinar.
Nah, supaya saya memudahkan saya kerja, saya besarkan dulu kanvasnya. Jadi kanvasnya lebarnya saya pakai 1200, tingginya mungkin 1400. Nah, jadi udah enggak, supaya kelihatan deh ya. Saya punya frame 1, saya punya layer 1. Oke, biar nggak bingung dah nih. Saya ubah ada layer 1 gitu ya. Oke. Frame 1, layer 1. Nah, kemudian saya membuat persiapan sinar dulu deh. Nah, ini ya, persiapan sinar. Sinar ini saya beri nama S1 gitu. Nah, kemudian saya buatkan sinar ini. Nah, misalnya sinar begini. Kemudian saya jatuhkan pen buket. Tidak perlu khawatir karena tangan saya ada di S1. Kalau tangan saya ada di layer 1 baru mungkin ini akan kena warna gitu ya. Jadi tangan saya nunjuk S1 ini gitu. Saya jatuhkan warna gitu ya. Saya jatuhkan warna. Kemudian saya deselect. Oke. Nah, yang ini Dr. Dwi kemarin nanya free transform. Ini Ctrl T. Oke, saya geser sedikit gitu ya. Jadi nanti skenario-nya pergerakan sinar dari kiri ke kanan gitu. Dari kiri ke kanan gitu ya. Oke. Nah, terus sinar ini fill-nya saya kurangi dulu. Jadi supaya logonya ini tembus gitu ya. Kalau fill-nya ini 100, berarti dia penuh. Oke, saya maunya oke dah, saya set 50 dah. Nah, oke 50 ya. Oke. 50. Kemudian saya siapkan sinar yang kedua dengan cara sinar 1 ini saya duplikat ya. Saya beri nama sinar 2. Oke. Sinar 2 ini saya geser dulu. Nah, itu misalnya. Kemudian sinar 2 ini saya duplikat lagi. Saya beri nama sinar 3. Oke. Sinar 3 ini saya geser dulu. Ini sinar 2-nya kurang mepet ya. Oke dah, ya dah. Oke, sinar 3 ini saya duplikat lagi. Jadi sinar 4 gitu. Oke, sudah terpenuhi ya. Jadi ceritanya, skenario-nya, sinarnya berasal dari kiri menuju ke kanan. Gerakannya itu ya. Nah, untuk menghilangkan bagian luar sinarnya ini, saya perlu bantuan logo Forcom ini, gitu ya. Saya pilih yang bagian luar. Nah, jadi bagian luar ini akan saya hapus, gitu ya. Jadi nanti sinarnya ya ada di dalam logo ini. Nah, setelah saya melakukan seleksi di luar logo, kemudian saya cari bagian yang sinar 1. Saya delete. Perhatikan ini terhapus. Kemudian saya tunjuk sinar 2, saya delete. Tuh. Sinar 3, saya delete. Sinar 4, saya delete. Oke. Ctrl D. Jadi saya sudah punya persiapan sinar. Di frame 1 ini saya sembunyikan dulu semua sinarnya. Jadi ceritanya frame 1 belum ada sinar. Kemudian saya buat frame 2. Di frame 2 saya munculkan sinar 1. Kemudian frame 3 saya munculkan sinar 2. Di frame 4 saya munculkan sinar 3.